Explore the history of Batavia. Kota tua Batavia punya segudang cerita buat dikisahkan. Di balik bangunan besar dan megah, ada ribuan kisah tersimpan sebagai jejak sejarah dan kejayaan masa lalu. Silih berganti, sebuah wilayah bernama Batavia itu ada, naik dan turun kekuasaan gubernur jenderal sebagai penguasa. Kota tua tetap berdiri hingga hari ini. Walau pernah ada penghancuran pada suatu masa, pemugaran di sekitar bangunan pendukungnya, hingga perlakuan tak semestinya terhadap beberapa artefak cagar budaya yang tersisa. Kali ini SMA Future Gate sedang outing ke Kota Tua. Nanti insya Allah kita akan jalan-jalan mengelilingi beberapa spot yang bersejarah yang ada di kota Jakarta. Oke teman-teman, di sini nanti insya Allah kita akan dipandu oleh budayawan JJ Rizal namanya, mungkin udah cukup terkenal ya. Jadi beliau ini akan memandu anak-anak IPS untuk lihat-lihat situs bersejarah dan juga menjelaskan tentang apa yang ada di Kota Tua ini. Penasaran bagaimana keseruannya? Ayo ikutin kita. SMA Future Gate mengajak para siswa jurusan IPS untuk menelusuri jejak Batavia lama. Dipandu oleh sejarawan Gaek yang namanya malang melintang di media, Bang JJ Rizal. Bersama beliau, para siswa diajak menelusuri lorong-lorong bangunan dan juga tepian sungai, tempat sebuah sejarah Jakarta, dan nantinya daerah penyangga sekitarnya memiliki nilai di masa yang akan datang. Kadang kan kita belajar sejarah dari buku, melihat gambarnya. Sekarang kita langsung ke tempat di mana situs itu berada, artefak itu berada. Maksudnya benda bersejarahnya itu berada. Jadi dengan kita berada dan menyentuh langsung benda sejarahnya, perasaan kita menjadi lebih akrab, jadi lebih dekat, dan jadi lebih, ternyata beda ya, megah, besar gitu, dan jauh lebih kaya begitu ya, dan bisa ngelihat detailnya. Jadi dari situ kemudian kita punya imajinasi bisa diterbangkan gitu ke masa lalu kayak gitu. Kegiatan outing ini bukan hanya menyentuh aspek sejarah saja, tapi beberapa nilai mata pelajaran IPS lainnya juga. Seperti geografi yang dijelaskan tentang pendangkalan Sungai Ciliwung, endapan lumpur akibat pembukaan lahan tebu di beberapa wilayah sekitar Batavia, hingga urusan penyakit yang datang ke pintu rumah-rumah penduduk di masanya. Kami mengkolaborasikan dengan bidang ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, geografi, yang terutama intinya adalah sejarah. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplor sejarah pada masa lalu, terutama di kota Jakarta ini. Karena kita sering main ke kota Jakarta, tapi kita nggak tahu sejarahnya seperti apa gitu. Ke Kota Tua, museum dan sebagainya, kita pengen tahu sejarahnya seperti apa. Oke. Jadi menambah wawasan dan istilahnya flashback masa lalu, seperti itu. Ada juga ulasan tentang ekonomi, semisal dampak dari korupsi. Mengapa pelabuhan Sunda Kelapa menjadi bandar dagang ramai kala itu dan menarik perhatian VOC untuk berbisnis di sana. Hingga letak peninggalan bank milik VOC, Dejavase Bank. Tak ketinggalan ulasan mengenai sisi antropologi yang membahas budaya masyarakat Tionghoa, datangnya para pedagang India dan Arab, serta bangsa Mor. Yang terjadi semuanya di sekitar Kota Tua. Jadi saya nganggapnya Kota Tua ini bukan sekedar ya bangunan-bangunan tua lah. Ada sejarah gitu ya, yang panjang di balik semua ini. Kalau lu gimana, Jat? Kalau menurut saya Mas JJ Rizal tuh menarik ya. Dia tuh dapat membawakan suatu cerita kepada kita tuh komplit, jelas, dan juga tidak terleha-leha. Yang bisa diambil itu jangan ngulangin sejarah yang sama. Oke, jangan mengulangi kesalahan Sejarah yang sama. Ada banyak pelajaran yang didapat oleh siswa selain pelajaran dari penjelasan pemandu di acara ini. Mulai dari mengajarkan siswa kemandirian, sebab harus ke sana menggunakan transportasi umum melalui titik temu yang telah disepakati, mengatur waktu agar tak ketinggalan, menghitung estimasi biaya perjalanan, serta melacak peta pemberhentian kereta api, hingga jalan kaki, di mana hari ini generasi stroberi adalah generasi yang mudah mengeluh dan cepat mengatakan lelah. Dari Keranji, jangan lupa ke Jatinegara dulu, baru ke Manggarai. Terus, kalau bisa
Pagi-pagi jam 6 udah di stasiun. Yang jelas, tadi pagi melatih banget kemandirian kami dan kemampuan kami dalam mengatur waktu. Harapannya, kegiatan belajar di ruang kelas dapat kembali terlaksana. Khususnya bagi rumpun IPS, mengingat para siswa IPS adalah siswa istimewa. Pelajaran diberikan tidak melulu teoritis, tapi juga implementatif di lapangan. Melakukan pemetaan, identifikasi, mengasah sensitivitas, hingga membangun kebersamaan diiringi kepemimpinan kolektif. The benefit is we learn the history, meaning that we hope learning from the past so that we can create the future. The Jakarta is like a modern city. It's not comes in one night, but it comes with process and takes a lot of time to become a big city like that, like we see right now. They usually study or learn the history in the class, or based on the literature. Now they are learning from the landmark, Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat dan pelajaran bagi siswa, serta pengalaman tak terlupakan hingga mereka tua.